Think right, live bright. Pernah nggak kamu bikin keputusan yang akhirnya bikin kamu tepok jidat sendiri? Misalnya beli treadmill biar rajin olahraga. Tapi pas nyampe rumah, bingung naruhnya di mana. Akhirnya jadi gantungan baju. Itu contoh klasik kalau otak kita jalan tanpa arah yang jelas. Padahal, cara kerja otak itu udah dipelajari ilmiah banget. Kayak mesin prediksi super canggih, yang kalau dipakai bener, bisa bikin hidup lebih terarah. Yuk, kita bahas bareng gimana cara berpikir yang sehat, lucu, tapi juga bermanfaat buat hidup sehari-hari. Otak kita itu sebenarnya mirip banget sama GPS. Dia selalu nyoba nebak jalur terbaik biar kita sampai tujuan. Bedanya, kalau GPS pakai satelit, otak pakai pengalaman, data, dan insting. Jadi, kalau datanya lengkap, prediksinya akurat. Tapi kalau inputnya salah, otak bisa kayak GPS yang nyuruh masuk sawah. Itulah kenapa kita sering bikin keputusan konyol, bukan karena bodoh, tapi karena sinyal otak kita lagi lemot. Bayangin masuk supermarket tanpa catatan. Kita ambil ini, ambil itu, ujung-ujungnya dompet tipis tapi bahan makan inti malah lupa dibeli. Sama halnya dengan hidup. Tanpa tujuan jelas, kita gampang kebawa arus. Tapi kalau tujuan jelas spesifik, terukur, ada batas waktunya otak akan fokus. Kita jadi hemat energi, hemat biaya, dan langkah kita lebih terarah. Salah satu jebakan otak adalah overfeed. Kita merasa udah tahu jawabannya, padahal baru nebak. Nah, bias ini bikin kita sering ngambil keputusan cepat tanpa data. Padahal kalau mau sedikit repot cari informasi, hasilnya bisa jauh lebih tepat. Jadi, jangan buru-buru mikir gue udah ngerti kok, bisa-bisa malah kecele. Kadang kita ngeyel pakai cara lama, padahal udah jelas nggak jalan, itu bikin otak macet. Fleksibilitas bikin otak bisa switch ke jalur baru, nyari solusi kreatif, dan nemuin jalan keluar yang sebelumnya nggak kepikiran. Fleksibilitas, kekuatan. Kalau tindakan kita beda sama nilai yang kita pegang, hati jadi nggak tenang. Ini bikin stres, konflik batin, bahkan depresi. Kalau niat, nilai, dan tindakan selaras, hidup jadi lebih ringan. Kita nggak perlu pura-pura, dan energi nggak habis buat menutupi konflik batin. Keputusan kecil bisa punya efek besar, kayak satu domino jatuh, yang lain ikut runtuh. Jadi, jangan anggap remeh keputusan sepele. Kadang satu pilihan kecil bisa ngubah arah hidup ke baik atau ke buruk. Keputusan saat marah hampir selalu berakhir kacau, karena otak logika kita dimatikan sama otak emosi. Ngatur napas, kasih jeda, bikin otak logika hidup lagi. Hasilnya, keputusan lebih jernih, nggak impulsif. Jalan pintas sering menggoda, tapi bisa bawa masalah. Sama kayak keputusan yang melanggar aturan, kelihatannya cepat, tapi berbahaya. Etika, hukum, dan agama, itu kayak rambu lalu lintas. Kalau ditaati, perjalanan kita lebih aman, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama. Kesalahan itu bukan tanda bodoh, tapi bagian dari proses belajar. Semua orang hebat pernah jatuh dulu. Yang penting, kita berani bangkit dan evaluasi kesalahan. Dari situ kita tumbuh, jadi lebih kuat dan pintar. Otak suka main bias. Cara pandang bisa bikin kenyataan tampak beda, padahal faktanya sama. Makanya penting pakai data, bukan cuma persepsi. Data bikin kita lebih objektif, keputusan lebih fair. Kalau napas berantakan, otak kita ikut kacau, fokus hilang, logika buyar. Dengan napas teratur, sistem syaraf kita tenang, otak logika aktif lagi, keputusan jadi lebih rasional. NLP bukan trik sulap buat bikin orang nurut. Kalau dipakai buat manipulasi, hasilnya malah merusak hubungan. Kalau dipakai dengan etis, NLP bisa bantu kita atur pikiran, perasaan, dan komunikasi dengan cara yang lebih sehat. Otak gampang lupa detail, kalau tanpa panduan, hasilnya bisa amburadul. Checklist itu penyelamat. Dari hal kecil kayak masak, sampai hal besar kayak proyek kerja, checklist bikin keputusan lebih rapi dan minim error. Hidup itu penuh pilihan sulit. Setiap jalur punya plus minus, stabilitas, pengaruh, atau dampak sosial. Kalau pakai kerangka berpikir yang benar, kita bisa nimbang dengan adil, bikin keputusan yang sesuai nilai dan tujuan hidup. Kualitas keputusan bisa diukur, bukan cuma rasa yakin atau feeling. Dengan metrik ini, kita bisa tahu apakah keputusan kita berdiri di atas data, nilai, dan tanggung jawab. Jadi, bukan sekadar nebak-nebak.
Kesimpulannya, otak kita itu kayak mesin GPS super canggih, tapi kalau dipakai asal, bisa nyasar ke jalan buntu. Kalau dipakai dengan kerangka berpikir yang tepat, dia bisa jadi kompas yang akurat, bikin hidup lebih jelas arahnya. Kalau kamu pengen keputusanmu lebih waras dan gak bikin nyesel, yuk coba praktik kerangka ini. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Keputusan paling konyol apa yang pernah kamu ambil, tapi sekarang bikin kamu ketawa sendiri.